Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Ada dua artinya, bisa mengarah ke kata-kata kotor, bisa mengarah ke pasangan suami istri. Orang baik, ya, mentalnya baik, pasti pasangannya juga baik. Iya. Ini aslinya seperti itu. Nanti kalau satunya baik, satunya tidak baik, pasti tidak kondusif membina rumah tangga, akhirnya pecah. Jadi yang berlangsung hidup harmonis pasti itu sudah beradaptasi, artinya memang sudah sesuai dengan dia, isyarat dari ayat dia. Al-khabisatu tining secuba, ada bisa perempuan yang buruk, lil khabisina panika kondusif maring laki-laki coba, ya, lakena nyabung, binena mesti lo jeng. Jarang saya terjadi ketimpangan kecuali Fir'aun. Memang laki yang lo hujang, bini lo hujang dia seumum ya. Sebab tak kira ngamuk selaki yang pada lo hujang. Iya. Mung situ ngafujung tu ngafujung mesti ngamuk. Lo kondusif. Wal khabisuna lil khabisat tining laki-laki coba panika berpasangan kalaban bini coba wat tayyibati lit tayyibin tining bini bagus atau perkataan baik lit tayyibin panika untuk laki-laki baik wat tayyibuna tining laki-laki baik lil tayyibat paneka bisa untuk perkataan baik atau untuk perempuan baik. Ulaika mubarrauna mimma yakul. Ulaika tiningkah disa keluarga Rasulullah dina Siti Aisyah paneka disucikan mimma dari perkara yakuluna senoduh pasera orang banyak sekoca selingkuh lahum panikakan dikulaki tining beda ampunan ben rizki karimin se muljah. Maka dua artinya bisa ada ya, orang yang baik hatinya pasti kata-kata yang keluar juga baik dia. Orang kalau mentalnya memang tidak baik, maka yang keluar pun kotor juga deh. Kalau Ibn Abbas dia, al khabisatu minal qaulil khabisina minar rijal. Tining yang buruk-buruk dari perkataan, paneka ikan di pan berempan seburuk dari orang laki. Wal khabisuna tining orang laki seburuk minar rijal lil khabisati minal qaulih paneka layak untuk yang buruk-buruk dari perkataan. Lakar deh kan. Maka orang akhlak kocak ad-dhahir yadullu alal batin. Yang tampak itu menunjukkan di dalam, menunjukkan sebagai apa, layar anten dari yang di dalam. Wat tayyibatu tiding sebagus-bagus dari oca it-tayyibina paneka untuk orang-orang bagus, untuk sepada bagus minar rijal dari orang laki. Wat tayyibuna tining sepada bagus minar rijal dari orang laki lit tayyibati paneka untuk sebagus-bagus minal qauli dari
perkataan daya. Qala adabu Ibnu Abbas nazalat fi Aisyata wa ahlil kibli. Toron panapa ayat dalam masalah Siti Aisyah ben golongan ahlul ibki kuwa penyebar isu bohong. Ahlul ibki, ahlil ibki, golongan penyebar berita dusta. Waqtarahu milahu daika qaulu Ibnu Abbas pasir Ibnu Jarir. Wa wajhuhu tining arahnya perkataannya, arah dari penjelasan bi annal kalamal qabihah aula bi ahlil qabhi minan nas, bahwa seangkuna perkataan yang buruk panika layak untuk golongan buruk minan nasi dari manusia. Jangan kau alamatkan perkataan buruk seperti tuduhan-tuduhan berzina, selingkuh kepada orang baik-baik, tidak layak. Wal kalamut thayyibu aula bit thayyibin minan nas, tidak perkataan yang baik aula panika lebih layak untuk yang baik-baik dari manusia. Fama nasabahu ahlun nifaqi ila Aisyata min kalamin hum aula bihi. Fama maka tining napas sawas nasabahu hubungan tidak emma pasera golongan munafik maring Siti Aisyah min kalamin nyatana dari perkataan tuduhan munafik kepada Siti Aisyah hum setining ahlun nifaq aula panika lebih layak bihi maring kalam nikah, bihi maring kalam. Orang yang menuduh selingkuh, menuduh berzina, menuduh tuduhan jelek, sungguhnya itu gambaran dari pembicara yang mengatakan tidak mungkin orang baik-baik menuduh orang lain tidak baik. Area Al-Quran menyatakan begitu. Untuk apa? Untungnya diri kita apa? Menjelekkan orang lain kan kecuali dia memang penyakit nifak di dalamnya. Maka di Al-Quran wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududara. Kan memang nyata ketika ada dakwah mengajak taat kepada Allah, ikut Rasul, apa itu? Manhaj salaf. Yang kontra dengan manhaj salaf sebenarnya orang sakit. Orang sakit. Orang kalau lagi sakit, jangankan makanan sehat, makanan tidak sehat, makanan sehat pun tidak cocok, air tidak masuk. Kalau lagi dirinya yang sakit, ini kan diajak ke yang baik. Allah Rasul, taat kepada Allah, ikut Rasul. Apa salahnya Siapa yang dirugikan dengan dakwah seperti itu? Makanya yang kontra jelas yang berpenyakit Subhanallah, luar biasa luar biasa. Yang menuduh orang dengan tuduhan yang buruk itu, yang belum ada penjelasan secara tegas, maka dirinya itu menggambarkan keburukan hatinya. Wahia aula bil bara'ah wa nazahah tining Siti Aisyah panegu bilik lebih layak bil bara'ah kelaban kebersihan, kebebasan dari itu, dari tuduhan, wa nazahah kebersihan, minhum tadimbang ahlun nifaq. Cara camburi itu ahli nifaq kan SMS, merasa sedang melihat orang susah dan merasa susah ketika melihat orang senang. SMS
Qala Allah Ta'ala ulaika mubarra'un bima yaqul. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam al-khabisatu, ada pendapat yang kedua, minan nisa lil khabisina minar rijal. Nah iya karena laki-laki dengan perempuan memang diciptakan oleh Allah, mentalnya beda, habitatnya beda. Ketika kita memelihara unggas, memelihara ayam di tempat yang rawa-rawa, pasti tidak kondusif. Di sana bukan habitatnya. Sebaliknya kalau kita memelihara bebek di tempat yang kering berbatu, itu juga demikian, bukan habitatnya. Jadi bebek di tempat berair itu habitatnya, seperti ayam di tempat kering. Laki-laki pun demikian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu mentalnya pemimpin, ngatur bukan diatur. Perempuan mentalnya diciptakan oleh Allah sebagai pengikut, harus ikhlas taat. Kalau tentang kesabaran, kedua-duanya harus sabar. Iya. Jadi ketika maka di hadis disebutkan la yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan sukses, tidak akan bahagia suatu kaum yang kepemimpinannya diserahkan kepada wanita. Ada ar-rijalu qawwamuna, laki-laki memang pemimpin dari wanita nih. Coba kalau perempuan sok-sok mengatur laki-laki, pasti tersinggung. Sejelek apapun laki-laki, karena mentalnya bukan di situ. Sudah Allah ciptakan demikian. Maka nanti kalau klop repasakan dia, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada imam, ada makmum. Kalau sholat sendirian, bukan imam namanya. Iya kan? Cuma laki-laki ini berat. Laki-laki berat. Sebab membiarkan istri anak berbuat maksiat, ini pantangan ke surga. La yadkhulul jannata dayyus. Dayyus namanya orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, tidak pakai, tidak tutup aurat dibiarkan, tidak sholat dibiarkan. Ini dayyus. Ku anfusakum, ini laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dulu, keluargamu dari neraka. Nerakanya di akhirat, tapi penjagaannya di dunia. Jangan sampai melakukan keluarga anak istri kamu hal-hal yang bisa menyebabkan mereka ke neraka. Dengan cara apa? Didik dengan ilmu pertama. Ajak mereka beribadah. Rawatan manusia kan itu. Seumpama saya Abidia, ternyata tak pada, bisa itu lok pada kan tadi. Saya pada beda-beda. Coba Apollo, mun karena jodoh deki bisa kondusif, nyetel lagi itu namanya beradaptasi. Kalau memang tetap masing-masing kontra sifatnya, pasti akhirnya cerai. Arya ayat al-khabisatu tining yang buruk-buruk minan nisa dari ini lil khabisina paneka untuk yang buruk-buruk minar rijal dari orang laki. Setel ya. Mau pada santren malam-malam pada surat tahajud luar biasa. Pas sholat subuh berjemaah, kalau bisa di tempat adzan dikumandangkan, luar biasa. Itu raudhatun min riyadil jannah ya. Rumahku surgaku deh ya. Bukan rumahku nerakaku. Bada situng orang binena ya cakap bejang lalu mengilu mensopfuru.
Katina apa sampean loh napa tan kula parwi tedung bi kerpui iku tedung bi kerpui kaya selaki ngapa jang sebini pakun saya nggak mau nyare pada santrenan huh? Makan hati putun hatiku. Wat thayyibatu min nisa, tiding yang baik-baik dari orang bini, lit thayyibin paneka untuk yang baik-baik minar rijal. Wat thayyibuna tiding yang baik-baik minar rijal, lit thayyibat pada minar nisa. Maka Allah liyaj'ala Aisyatah zaujatan li Rasulillah illa hiya thayyibatun li'annahu atyabu min ahli thayyibin minal bashar. Tada pasir Allah panika atau tiaki Allah dak Siti Aisyah maf'ul pertama ya zaujatan dak istri atau halai istri ikan di Rasulullah kecuali hiya Siti Aisyah panika perempuan baik thayyibatun li'annahu karena sa'amkuna Rasul atyabuh panika paling baik dari tiap yang baik dari manusia, maka pasangannya juga terbaik dari perempuan kan dair ya saya katakan tak layak dituduhkan seperti itu. Walau kana habisatan lama sulat lahu la syar'an wala qadron. Lamun bade pasira Aisyah habisatan panika buruk lama solahat niscaya tidak layak Aisyah lahu untuk Rasul la syar'an secara syariat tidak mukafaah tidak kufu wala qadran juga dalam takdirnya tidak mungkin ditakdirkan oleh Allah daiwa wa hada qala ta'ala ulaika mubarraun mimma yaqul hum bu'ada'u amma yaquluhu ahlul ibki wal udwan hum tining Rasul wa ahluhu atau bahum tiding ulaik bu ada panika jauh amma dari farang sepada ngocak hudama pasira ahlul ibki penyebar berita bohong wal udwan dan permusuhan lahum panika kan di ulaik maghfiratun tiding ampunan bisa bimaki lafihim bisa diampuni. Jadi kena beruntunglah orang yang dijelek-jelekkan oleh orang banyak. Maka jangan takut kamu berdakwah hanya karena olok-olok Wahabi. Karena semakin banyak orang mengolok-olok kamu, kalau kamu tidak buruk, maka diuntungkan di akhirat. Kalau bukan ibadah orang lain yang kau ambil, dosa kamu akan dipikul oleh orang lain. Iya kan? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan sampai suatu golongan merendahkan, menghina golongan lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang dihina lebih baik dari yang menghina. Maka yang kemarin Rasulullah mengatakan at-taqwa tempatnya di sini. Tidak kelihatan. Cuma biasanya dipantulkan lewat dhahiriyah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Perempuan-perempuan jangan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik di hadapan Allah dari yang menghina. Jadi tidak perlu kita melayani dia. Perbaiki diri kamu. Kau akan mengambil keuntungan dari omongan orang lain yang tidak baik terhadap kamu. Nyaman ikut Islam. Islam itu kebenaran dalam Islam universal. Artinya kebenaran itu diakui bukan hanya oleh internal umat Islam, tapi non-Muslim pun
pasti mengakui karena kebenaran universal, umum. Siapa yang tidak suka seperti ini? Yang kemarin saya sampaikan akhlak itu prinsip hidup soleh yang diisyaratkan oleh sholat dengan apa? Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dahsyat ya. Ringkas kata Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Coba agungkan Allah, taati dengan tauhid. Selamatkan manusia dengan kemuliaan akhlak. Ajiwe kena. Maka kalau ada orang tidak menyenangi praktek Islam, pasti prakteknya yang salah, bukan Islamnya. Seperti masjid yang bising, gaduh, setiap hari corong itu menyebar kemana-mana, sampai orang tidak mau menjual rumah. Begitu disurvei oleh calon pembeli, dia gagalkan karena takut bisingnya, karena kebiasaan di tempat lain bising terus. Nah itu bukan yang salah, itu bukan Islamnya, tapi praktik Islam yang salah. Saya pernah sampaikan, Rasulullah kebiasaan di bulan Ramadan iktikaf di masjid. I'takaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Ini kan hadisnya. Rasulullah i'tikaf di dalam masjid, kemudian mendengar para sahabat membaca Al-Qur'an dengan suara keras. Ketika sholat, dulu tidak ada toa, tidak ada pengeras suara. Sholat dia membaca Al-Qur'an dengan suara keras. Langsung Rasulullah membuka tabir bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah kalian semua ini berarti berbisik-bisik, berdialog kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian tidak jauh. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'dah. Jangan kau sakiti orang lain, jangan saling menyakiti dia. Orang lain di sebelah kamu di masjid itu ada yang tidur mungkin, ada yang baca Quran, ada yang lagi sholat. Jangan ganggu, suara kamu mengganggu orang lain, bisa tidak khusyuk. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Subhanallah, ini Islam. Jangan keraskan bacaanmu di dalam sholat, karena sudah mengganggu orang-orang di samping kamu. Itu saja coba dikiaskan dengan kondisi sekarang. Pengeras suara hampir memenuhi menoran masjid. Ke semua arah diarahkan. Murattal yang dibaca, bukan orang yang membaca, tapi kaset. Betapa bisingnya orang dan betapa terganggunya sholat orang. Orang yang seperti itu kelak akan merugi di akhirat, karena akan dituntut oleh kerugian yang menimpa orang-orang sekitar. Itu bukan Islamnya ya. Sekali lagi, kebenaran Islam universal. Islam melarang berzina, semua orang tidak suka berzina. Islam melarang mencuri, semua tidak suka. Bukan hanya Muslim, non-Muslim tidak suka. Orang pasti senang. Islam menganjurkan orang rendah hati, semua orang akan menyetujui itu. Maka aslama yuslimu, Islam damai, hanya sayang. Sudah selalu saya sampaikan, sayang kita menjadi korban metode pendidikan yang tidak langsung ke sumber aslinya. Banyak hadis yang hilang, banyak firman Allah yang hilang. Yang kita beragama dengan agama pendapat manusia, maka akhirnya ikut-ikutan 3N
ningale, neliti, niru, nambah. 4N. Ngono sedih tok. Oh, ada di tempat lain ada murattal, enak bacaannya Muammar ZA saumpamanya. Ini mungkin di rumah saya enak juga. Yang ada ilmu nah. Ditirulah di masjid lain, kemudian menyebar. 4N. Ningale, neliti, niru, nambah. Ada orang adzan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Mi nyaman kasangkana. Pahit coba di masjid lain, masjid lain deh. Karena tidak punya standar. Kalau orang sudah punya standar, Islam adalah berdalil, berkatalog. Lihat baca di hadis, gimana Rasulullah Bilal ketika adzan baca apa? Langsung Allahu Akbar, tidak ada selawat lebih dulu. Apakah tidak baik baca selawat lebih dulu? Ini menurut akal baik, tapi tidak sesuai dengan katalog. Nyaman deh. Hari karena jadi artinya manhaj itu lebih penting dari ilmu. Oke, yang baca kitab, yang pandai baca kitab, banyak yang terjerumus ke menjadi aimatal mudillin, imam-imam agama yang menyesatkan umat. Karena apa? Karena tidak ikut manhaj salaf, tidak punya katalog, ikut-ikutan dengan 4N, ningale, neliti, niru, nambah. Daya dia nih. Kok pelai buku pasangnya iya nyaman tero lagi bodoh nangkep kuat mandi pada ban lebur kadung raja ya nona satu mantan ikut kurang punya iya kata lebur lebur kejong nangkep sekali tambah ya drombe kan deh tambah boleh latah. Diampuni oleh Allah Siti Aisyah bisa bimakila fihim, dengan sebab sesuatu yang diucapkan fihim tentang ulaik minal kadib, nyatanya dari dusta, diampuni. Warizkum karim, rizki yang mulia indallah fi jannati na'im, di surga, karena modal bisa kaya nanti di akhirat. Orang yang selalu dihina, selalu diolok-olok, dirasani, ya, dicaci mungkin hanya karena baik. Kan ada orang baik justru tidak disenangi orang yang tidak baik. Kelak akan banyak menuai pahala-pahala dari pembenci-pembencinya, dan dosanya diringankan karena diambil oleh banyak orang. Enak kan? Hah? Berdakwah iya. Wa fihi wa'dun bi an takuna zaujatan Rasulillah fil jannah. Wa fihi panike dalam rizkun karimnya. Wa'dun tiding janji bi an takuna nyatana bed pasyara Aisyah zaujatan Rasulillah panike teti istri Rasulullah badanang swarga.